Salam dalam kasih Tuhan Yesus. Syukur kepada Allah yang memperkenankan kita untuk berjumpa di hari ini melalui Rehat, Renungan Harian Toraya, Minggu 14 Januari 2024. Sobat Rehat, mari sambut firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, firman-Mu ya dan amin. Firman Tuhan kembali menyapa di hari ini. Dengan kuat kuasa Roh Kudus, firman ini mengambil bagian di kehidupan kami, bahkan hidup kami sungguh-sungguh diubahkan oleh firman Tuhan. Berbicaralah, kami sedia mendengar. Amin. 1 Samuel pasal 10 ayat 6 dan ayat 7. Firman Tuhan, maka Roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Amin. Tema di hari ini, dituntun tanda dari Tuhan. Sobat Rehat yang senantiasa berbahagia karena firman Tuhan, seorang penulis Prancis bernama Michel de Nostredame atau Nostradamus diproklamirkan oleh para pembaca tulisannya sebagai penulis yang banyak memprediksi peristiwa besar yang akan terjadi di dunia. Akan tetapi, masalah dengan prediksinya adalah sangat samar dan sulit disimpulkan. Bahkan para pembacanya pun tidak mampu untuk menafsir dari prediksinya. Berbeda dengan Nostradamus, prediksi Samuel dalam bacaan kita sangat jelas. Ia memprediksikan sesuatu berdasarkan ilham dari Tuhan. Sementara Nostradamus memprediksi dengan mengandalkan pikirannya. Sobat Rehat, pengurapan Saul menjadi raja di Israel yang juga disusul dengan pembuktian beberapa peristiwa yang sudah diprediksikan Samuel sebelumnya, memberikan petunjuk betapa Tuhan berkuasa melakukan hal-hal yang ajaib. Kuasa Allah terjalin dengan janji-janji yang terkait dengan leluhur Saul. Kuasa Tuhan meluas ke pengembaraan keledai kepada orang asing yang ditemui Saul, dan atas hal-hal yang dikatakan dan dilakukan oleh orang-orang asing yang berjumpa dengan Saul. Peristiwa yang dialami oleh Saul memberikan sebuah keyakinan bahwa memang ia dipilih. Ia berkenan di hadapan Tuhan untuk menjadi raja atas Israel. Dan pastinya bahwa Tuhan akan menyertai. Tuhan akan memperlengkapi Saul untuk tugas itu. Sobat Rehat yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan di hari ini pastinya meyakinkan kita bahwa juga Tuhan berkuasa
di tengah kehidupan kita sampai di hari ini. Kalau Samuel menegaskan kepada Saul untuk selalu mengikuti petunjuk Allah, maka kita pun juga harus hidup dari setiap firman Tuhan, dari kata-kata dan kehendak Tuhan untuk kita jalani dari waktu ke waktu. Hanya dengan mengakui, hanya dengan mengaminkan firman Tuhan yang boleh menyapa kehidupan kita. Kita akan beruntung di jalan Tuhan. Kita akan berhasil lewat karya kerja kita, pelayanan kita, bahkan lewat pendidikan kita untuk upaya membangun masa depan yang semakin baik. Karena itu sobat rehat yang diberkati Tuhan, andalkan Tuhan, jangan andalkan pikiran kita semata, tetapi biarlah Tuhan yang terus menjadi perancang tunggal. Kalau Tuhan yang berjanji, pastinya Dia akan mewujudkan itu dalam kehidupan kita. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih firman-Mu di hari ini, bahwa tidak ada yang lain selain Tuhan yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus, yang sanggup untuk memberkati kehidupan kami, yang sanggup untuk menjaminkan kehidupan kami menikmati kebaikan-kebaikan dari Tuhan. Di sepanjang hari ini Tuhan senantiasa memeliharakan setiap anak-anak Tuhan di lingkungan karya kerja dan pelayanan, bahkan dalam kondisi dan keadaan masing-masing. Bapa di sorga, biarlah firman-Mu senantiasa menjadi kesukaan tersendiri bagi kami dalam mengiring Tuhan. Ampuni dosa dan keterbatasan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sobat rehat, demikian sapaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.